Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Leni Manarasari Saragi, SE, MM, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Di sini saya akan menyampaikan materi kami, Business Plan yang berjudul Opa Kordok. Di sini kami beranggotakan yang pertama Khairul Nisa Balkis, yang kedua saya sendiri Naomi Mega Angelina Manurung, dan yang ketiga Ayu Artika. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kami. Judul bisnis plan kami ialah Opa Kordok. Visi usaha kami yang pertama, menjadikan Opa Kordok sebagai jajanan kekinian, populer, yang dapat dinikmati oleh semua kalangan, terutama kalangan pemuda atau pemudi, milenial zaman sekarang. Yang kedua, menjadikan usaha kecil menjadi maju dan berkembang, yang mengutamakan kualitas, rasa, dan penampilan produk sehingga memuaskan pelanggan. Selanjutnya, misi dari usaha kami adalah yang pertama, menyediakan jajanan yang unik dan kekinian. Yang kedua, pelanggan adalah prioritas utama kami. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik terhadap penyajian dan fasilitas. Dan yang terakhir, membuat Opa Kordok yang memiliki cita rasa yang berkualitas. Oke, yang selanjutnya ialah aspek produksi. Dalam aspek produksinya itu ada 7 bagian. Yang pertama, jenis produk usaha. Yang kedua, jumlah produk yang dibuat. Yang ketiga, waktu kegiatan produksi. Yang keempat, jumlah tenaga yang diperlukan. Yang kelima, bahan dan peralatan yang digunakan. Yang keenam, proses produksi. Dan yang terakhir, rencana perluasan usaha. Oke, selanjutnya aspek pemasaran itu dibagi atas pengembangan pasar, promosi bisa melalui WA, Facebook, email, atau website, pengembangan produk, dan langkah-langkah dalam promosi. Selanjutnya, aspek teknis dibagi atas kebutuhan peralatan dan perlengkapan, kebutuhan penyiapan pelayanan. Selanjutnya, aspek yuridis. Yang dimaksud dalam aspek yuridis ini ialah surat izin penempatan usaha atau SITU dan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Selanjutnya, aspek pasar dibagi atas gambaran umum pasar dan sasaran, jenis produk yang dipasarkan, target pasar, persaingan, sasaran pembeli, diferensiasi, dan yang terakhir strategi STP. Oke, yang selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama itu kekuatan, yang kedua kelemahan, yang ketiga peluang, dan yang terakhir ancaman. Oke, yang selanjutnya analisis 4P. Yang pertama produk, yang kedua harga jual, yang ketiga promosi, dan yang terakhir ialah sistem pemasaran dan distribusi. Selanjutnya saya akan membacakan aspek produksi. Dibagi atas, yang pertama deskripsi produk, yang kedua jenis produk, yang ketiga kualitas produk, yang keempat posisi produk, yang kelima proses pembuatan, dan yang terakhir pengemasan produk. Oke, baik, di sini saya akan membacakan langkah atau cara pembuatan dalam Opa Kordok. Yang pertama, pastikan menggunakan sabun tangan plastik dan memakai perlengkapan memasak yang baik agar menjaga makanan tetap sehat dan berkualitas serta higienis. Yang kedua, kupas plastik bening pembungkus sosis lalu tusukkan pada tusuk sate. Yang ketiga, potong keju mozzarella lalu tusukkan pada tusuk sate. Yang keempat, siapkan wadah untuk tepung terigu, gulingkan keju mozzarella dan sosis yang telah ditusuk ke dalam tepung terigu. Yang kelima, setelah sosis dan keju sudah ditusuk lalu dimasukkan ke dalam kulkas agar tidak meleleh. Yang ketujuh, masukkan telur ke dalam campuran adonan tersebut. Tuangkan susu cair sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga mengental. Yang kedelapan, diamkan adonan selama 15 menit. Yang kesembilan, setelah 15 menit, celupkan keju mozzarella dan sosis yang sudah ditusuk ke dalam adonan sehingga terbalut seluruhnya. Yang ke-10, gulingkan sosis yang telah dibalut adonan tepung terigu hingga tertutup seluruhnya permukaan. Yang ke-11, panaskan minyak goreng dalam wajan, lalu goreng kordok dalam keadaan minyak yang panas hingga berwarna kecoklatan. Yang ke-12, setelah matang hingga berwarna kecoklatan, kordok siap disajikan. Yang ke-13 atau yang terakhir, tambahkan saus tomat atau mayones ataupun saus sambal ke atas Opa Kordok. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan apa sih yang dipakai untuk pembuatan kondok, bahan-bahan dan perlengkapannya, serta perhitungan lainnya. Check this out! Nah, peralatan yang digunakan teman-teman, ada 1 kompor gas,
ada 1 tabung gas, ada 2 sendok, ada 1 frying pan, ada 1 pisau dengan total biaya 473.000 dan penyusutan dalam 1 tahun Rp216.800. Bahan-bahan dan perlengkapan yang kami gunakan ada cornmeal, ada keju mozzarella, ada sosis, tepung terigu, baking powder, gula pasir, garam, lada, telur, susu cair, minyak goreng, tepung roti, dan tusuk sate dengan total bahan-bahan dan perlengkapan Rp312.000. Nah, untuk biaya yang kami keluarkan awal membuka usaha, ada biaya peralatan sebesar Rp473.000, biaya bahan baku Rp312.000, biaya operasional Rp2.660.000, dengan total semuanya Rp3.445.000. Nah, ini perhitungannya teman-teman. Jadi total biaya di sini sudah dikonversi ke per tahunnya. Untuk harga pokok produksi, kami mendapatkan biaya tetap Rp36.800 per tahunnya, HPP Rp26.000, dan harga jual per unit Rp32.200. Analisis RC yang telah kami dapatkan, total biaya produksi Rp134.880.000 per tahunnya. Total pendapatan Rp429 juta per tahunnya. Jika dalam per bulan Rp35.750.000. Serta keuntungan yang kami dapatkan Rp294.120.000 per tahunnya. Yang berarti dalam per bulan kami mendapatkan Rp24.510.000. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ROI atau Return on Investment, yang dimana keuntungan dibagi total biaya produksi dikali 100% sama dengan Rp294.120.000 per tahun dibagi Rp134.880.000 per tahun dikali 100% sama dengan 218,06%. Jangka waktu pengembalian modal sama dengan biaya investasi dikali masa produksi dibagi keuntungan sama dengan Rp473.000 per tahun dikali 1 tahun dibagi Rp102.960.000 per tahun sama dengan 0,0016 tahun. Jadi, modal usaha yang dikeluarkan untuk mendirikan bisnis ini akan kembali dalam jangka 0,0016 tahun dengan jumlah produksi 16.000 pitch per tahunnya dari 330 hari kerja per tahun. Selanjutnya, proyeksi rugi laba, yang dimana pendapatan total sama dengan penjualan 32.000 kali 50 pitch kali 330 hari. Jadi total pendapatannya 528 juta. Biaya produksi total, biaya variabel atau variable cost, di mana biaya bahan baku dan bahan pendukung sama dengan 102.960.000. Biaya tetap atau fixed cost sama dengan 31.920.000. Total biaya produksi sama dengan 134.880.000. Jadi labanya sama dengan pendapatan dikurang biaya produksi sama dengan 393.120.000. Proyeksi BEP, penjualan total. Penjualan 32.000 kali 50 pitch kali 330 hari. Jadi total penjualannya 528 juta. Biaya variabel total, di mana biaya bahan baku dan pendukung 102.960.000 dan total biaya variabel 102.960.000. Biaya tetap total. Biaya tetap total sama dengan 31.920.000. BEP sama dengan FC per 1 dikurang VC per pendapatan sama dengan 31.919.999,8. Selanjutnya, aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama, risiko atau hambatan. Persaingan. Seiring perkembangan zaman, semakin banyak makanan yang dikreasikan dan dimodifikasi dari aslinya, sehingga banyak konsumen juga akan melirik produk-produk seperti ini. Daya tahan produk. Produk kondok tidak bersifat tahan lama. Produk ini hanya bertahan 1 hari di suhu ruang dan 3 hari di dalam kulkas. Yang kedua, tindakan alternatif yang dilakukan.
persaingan, usaha yang kami lakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan melakukan promosi produk secara berkesinambungan, serta membuat produk dengan tampilan menarik dengan berbagai warna sesuai dengan selera konsumen yang diminati pada saat ini. Daya tahan produk. Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memperkirakan berapa jumlah yang akan diproduksi tiap harinya. Jadi, kesimpulan dari bisnis plan kami ialah marketing plan memuat tentang STP atau segmentation, targeting, dan positioning, dan 4P atau product, place, price, and promotion. Sangat penting sekali untuk usaha. Dengan marketing plan yang baik, diharapkan penjualan barang akan meningkat. Dibutuhkan inovasi-inovasi terhadap produk dalam berwirausaha. Selain keuntungan yang didapatkan, kita juga memperoleh keuntungan materi dalam program ini. Materi tentunya adalah sesuatu hal yang berharga, apalagi materi tersebut diperoleh mahasiswa yang belum memiliki penghasilan sama sekali.